Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Sesungguhnya bahwa dalam seluruh rangkaian kisah tentang pewayangan itu dibagi dua, yaitu kisah pakem sesuai kitab pewayangan itulah yang dikatakan sebagai syariat. Kisah pewayangan yang sesuai dengan yang telah tertulis dalam kitab mengandung makna dan kisah yang tersendiri, baik itu dalam segi percontohan, perilaku, dan lain sebagainya. Kemudian kisah pewayangan dalam unsur yang kedua adalah mengandung unsur penterjemahan dan penafsiran secara hakikat dan marifat. Dikatakan sebagai hakikat karena ada kasunyatan atau kenyataannya dalam kehidupan alamnya tersendiri, sebagaimana dalam kitab agama Islam, yaitu dalam kitab Daqaiqul Akbar, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan dunia yang sebesar dunia yang kita huni, yaitu alam kehidupan bumi ini, sebanyak 999.000 dunia. Maka dalam tata urutan dunia tersebut, dunia alam pewayangan adalah merupakan salah satu bagiannya. Namun perlu diketahui oleh semuanya, bahwa poros di antara alam dan alam yang lainnya adalah bumi. Jika bumi telah sampai datangnya kiamat, maka tiada tersisa satu alam pun yang masih ada, kecuali bahwa semuanya hancur lebur sampai dibangkitkan kembali. Wahai Sang Penyair, kami akan sampaikan kepadamu, untuk disampaikan pula kepada yang lainnya, tentang kisah pewayangan yang akan kami ulas sebagai bahan penambahan keilmuan untuk mengupas tentang kebenaran suatu perkara melalui sudut pandang hakikat dan marifat. Dan perlu kami tegaskan dan kami sampaikan bahwa penafsiran terhadap suatu perkara melalui sudut pandang hakikat dan makrifat terkadang berbeda-beda penafsirannya. Namun yang akan kami sampaikan bukanlah dalam bentuk kajian, sebab kami sudah berada di alam kegaiban, sehingga kami difahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kefahaman ilmu hakikat dan marifat terhadap keberadaan seluruh alam semesta di jagat raya. Wahai Sang Penyair, kami akan menjelaskan kepadamu tentang keberadaan tahta singgasana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu akan kami jelaskan dan kami terangkan dari awal penjelasan. Maka ketahuilah wahai Sang Penyair, dalam Al-Quran disebutkan dengan kalimat petala 7. Dalam jagat pewayangan atau kisah pewayangan dikatakan sebagai langit lapis 7 atau langit sab-pitu. Kami akan jelaskan satu persatu sesuai dengan kisah alam pewayangan secara hakikat dan makrifat. Wahai Sang Penyair, langit yang pertama adalah tempat dunia yang kita huni, yaitu alam manusia. Dikatakan sebagai langit karena bahwa semua alam ciptaan itu adalah bagian dari alam-alam yang lainnya, yang merupakan langit atau planet. Kemudian langit yang kedua, dalam kisah pewayangan disebutkan sebagai tempatnya Sang Hyang Kaneka Putra. Langit yang kedua ini tepat di atasnya langit bumi. Dalam hikayat hakikat dan makrifat, maka sesungguhnya yang dikatakan sebagai Sang Hyang Kaneka Putra itu
adalah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam banyak kitab disebutkan bahwa dunianya para wali itu adalah di atas langitnya, antara Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, antara Mekah dan Madinah. Sedangkan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an adalah rajanya para wali. Maka beliaulah yang menempati tahta singgasana dari susunan langit yang kedua. Kemudian langit yang ketiga, yang dalam kisah pewayangan adalah dihuni oleh Sang Hyang Bathara Guru, sesungguhnya adalah langit yang dihuni oleh para Nabiullah. Sedangkan Nabiullah Adam alaihissalam adalah Nabi pertama, bapaknya dari seluruh umat. Maka yang dikatakan sebagai Sang Hyang Bathara Guru adalah beliau Nabiullah Adam alaihissalam. Dan yang menempati tahta singgasana pada langit yang ketiga adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian memasuki langit yang keempat, yang dalam kisah pewayangan disebutkan sebagai langit yang dihuni oleh Sang Hyang Ismaya Semar Badranaya. Sang Hyang Semar ini adalah tokoh yang dikenal sebagai Dewa Nganglang Jagat. Sedangkan dalam kisah-kisah Islami yang disebutkan sebagai tokoh yang nganglang jagat atau sang pengembara di seluruh alam muka bumi adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Maka kami jelaskan dan kami terangkan bahwa yang dimaksud dengan sebutan Sang Hyang Ismaya Semar Badranaya itu adalah beliau Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan yang menempati tahta singgasana di langit yang keempat itu adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Kemudian memasuki langit yang kelima, dalam kisah pewayangan adalah langit yang dihuni oleh Sang Hyang Padhawenang. Sang Hyang Padhawenang dalam kisah pewayangan adalah yang disebut sebagai patihnya Kayangan. Langit dalam sebutan semua kisah ini adalah Kayangan. Sedangkan yang diketahui oleh kita semua, khususnya umat Islam, bahwa yang disebut sebagai patih atau wakilnya Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan itu adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian bahwa yang disebut dengan Sang Hyang Padhawenang itu adalah beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh zaman alam kehidupan. Maka sesungguhnya yang menempati tahta singgasana pada langit yang kelima adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya memasuki langit atau kayangan yang keenam. Dalam kisah pewayangan disebutkan sebagai langit paletan atau langit yang menjadi batasan antara langit sebelumnya dan sesudahnya. Dikatakan sebagai langit batasan karena dalam langit yang keenam ini tiada berpenghuni. Dan sesungguhnya bahwa dalam langit yang keenam itu berisikan lautan tiada berpantai, yaitu berisi cahaya dari Nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi hijab atau penutup dari keberadaan Zatul Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sang penyair, pada petala 7 langit yang ketujuh, kayangan yang ketujuh, dalam kisah pewayangan disebutkan sebagai tempat tahta singgasana
dari Sang Hyang Nur Cahyo. Sedangkan Sang Hyang Nur Cahyo itu adalah sebuah makna yang diartikan sebagai sumber dari segala sumber cahaya. Maka dapat kami jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sang Hyang Nur Cahyo adalah Dzatul Wujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menempati langit yang tertinggi dari seluruh lapisan langit adalah Sang Maha Pencipta, yaitu Sang Hyang Nur Cahyo dalam sebutan kisah pewayangan adalah Dzatul Wujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tahta singgasana tertinggi dari seluruh unsur kehidupan. Demikianlah sedikit kami sampaikan tentang penafsiran kisah pewayangan dari sudut hakikat dan makrifat kepadamu, wahai Sang Penyair. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.